Sembodro Larung umumnya juga merupakan lakon yang menceritakan Antareja takon bapa. Berikut ringkasan ceritanya secara singkat. Simak terus, jangan kemana-mana. Kisah dimulai pada sebuah pasewakan di Hastinapura. Pertemuan yang dipimpin oleh Prabu Duryudana dan dihadiri para punggawa Hastinapura. Ada Adipati Karna Basusena, Begawan Durna, Pati Sengkuni, juga beberapa Kurawa, Arya Dursasana, Durmagati, dan Surtayu. Seperti biasa, pertemuan ini membicarakan mengenai kegagalan demi kegagalan Kurawa dalam usahanya membuat Pandawa celaka. Sebuah pembahasan yang menjadi salah satu menu utama setiap Prabu Duryudana memanggil para punggawa Kurawa dan juga punggawa Hastinapura. Tidak berselang lama, datang menghadap Raden Rukmarata, putra bungsu dari Prabu Salya, yang berarti merupakan adik ipar dari Prabu Duryudana. Raden Rukmarata menyampaikan pesan dari Prabu Salya kepada Prabu Duryudana, yaitu mengenai Raden Burisrawa yang sudah hampir 3 bulan tidak ada kabar. Prabu Salya merasa khawatir dengan Raden Burisrawa. Karenanya memohon bantuan kepada Raden Duryudana agar berkenan turut serta dalam pencarian Raden Burisrawa yang menghilang tanpa kabar. Dan kali ini Adipati Karna bersedia turut andil. Maka oleh Prabu Duryudana, Adipati Karna Basusena ditunjuk untuk memimpin pencarian Raden Burisrawa yang diikuti beberapa Kurawa, adik-adik dari Prabu Duryudana. Adipati Ngawangga Karna Basusena dengan segera memohon pamit untuk menjalankan tugas dari Prabu Duryudana, yaitu mencari putra dari Prabu Salya, Raden Burisrawa. Beralih ke Kahyangan Saptapraptala, Antareja yang sudah beranjak dewasa menanyakan siapa ayah dari Antareja. Karena semenjak lahir, Antareja sama sekali belum mengetahui siapa ayahnya. Bathara Antaboga balik bertanya, mengapa harus mencari ayahnya? Bukannya sudah nyaman di Kahyangan Saptapraptala, bahkan sudah mempunyai kasatriyan jangkar bumi. Akan tetapi, pertanyaan ini hanyalah bentuk ujian dari Bathara Antaboga kepada Raden Antareja. Raden Antareja terus mendesak kakek dan ibunya untuk memberitahu siapa ayahnya, dengan alasan apa gunanya menjadi seorang anak jika belum bisa menunjukkan baktinya, setidaknya walau hanya menghaturkan sembah sungkem kepada ayahnya. Akhirnya, Bathara Antaboga luluh akan keteguhan hati Antareja, maka diberitahulah bahwa ayah dari Antareja bernama Raden Bratasena, satria dari Yodipati, namun mengabdi untuk kerajaan Ngamarta. Itulah mengapa Bratasena jarang mengunjungi Antareja, karena kewajiban menjadi punggawa dari kerajaan Ngamarta. Mendengar penjelasan dari kakeknya, Antareja sangat gembira, lalu hendak segera pamit untuk mencari ayahnya, sesuai penjelasan dari Bathara Antaboga. Kemudian, Raden Antareja dibekali beberapa ajian dan pusaka. Yang pertama, cincin mustika bumi atau cupu mustika bumi dari Dewi Nagagini. Kedua, pusaka berwujud baju zirah bernama Sisik Napakawaca dari Bathara Antaboga. Ketiga, ajian Kawastrawam dari Dewi Superti. Setelah menerima pusaka dan ajian tersebut, Antareja segera pamit.
Lalu dengan penuh keyakinan dan semangat memulai perjalanan untuk mencari sang ayah, Raden Bratasena, Satria Jodipati. Di tengah perjalanan, Antareja kebingungan harus kemana, karena lupa menanyakan di mana letak Kasatriyan Jodipati. Hingga Antareja bertemu dengan rombongan Kurawa. Maka Antareja bertanya kepada Dursasana mengenai ayahnya, yaitu Raden Bratasena dari Jodipati. Mengetahui Antareja adalah putra dari Werkudara, seketika Dursasana hendak menghabisinya, karena selalu gagal dalam setiap upaya menyingkirkan Pandawa. Maka anak Pandawa pun dijadikan pelampiasan. Diseranglah Antareja oleh para Kurawa menggunakan segala macam pusaka yang dilepaskan ke arah Antareja. Berkat pusaka Sisik Napakawaca, tidak satupun pusaka mampu melukai kulit Antareja, yang membuat para Kurawa ketakutan, dan majulah Adipati Karnabasusena. Dilepaskanlah anak panah sekuat tenaga oleh Karnabasusena, yang membuat Antareja terpental sangat jauh. Kemudian rombongan Hastina melanjutkan perjalanan untuk mencari Raden Burisrawa. Ternyata Raden Burisrawa menghilang tanpa kabar karena mengabdi kepada Bathari Durga di hutan Krendawahono. Dan setelah berhasil mendapat ajian pangelimunan, Burisrawa segera menuju Kasatriyan Madukara dengan niatan menculik Dewi Sembodra yang gagal dinikahinya beberapa waktu lalu. Menggunakan ajian pangelimunan, Burisrawa dengan mudah memasuki Kasatriyan Madukara, lalu menemui Sembodra di Taman Maduganda dengan tujuan merayu Sembodra agar mau diajak Burisrawa. Akan tetapi Sembodra menolak, maka Burisrawa mengeluarkan keris untuk menakut-nakuti Sembodra. Dan sungguh disayangkan, Sembodra malah sengaja menabrakkan diri hingga gugur seketika. Mendengar ada kegaduhan, Dewi Srikandi masuk ke Taman Maduganda yang menemui Sembodra sudah tidak bernyawa. Sementara Burisrawa menggunakan ajian pangelimunan kabur dari Kasatriyan Madukara, lalu bersembunyi di hutan pinggiran Madukara, dan masih menyesali akan kematian dari Sembodra. Saat Janaka kembali ke Madukara, Janaka mendapati suasana berkabung dengan tubuh Sembodra yang tergeletak di antara mereka dan tidak bernyawa. Ada juga Prabu Sri Bathara Kresna dan Prabu Baladewa. Lalu dijelaskanlah oleh Srikandi bahwa Madukara baru saja didatangi penyusup yang membuat gugurnya Dewi Sembodra oleh penyusup tersebut. Dan sayangnya sama sekali belum diketahui siapa pelakunya. Janaka kemudian meminta Kresna untuk menggunakan pusaka Kembang Wijayakusuma yang khasiatnya mampu menghidupkan kembali yang gugur di luar takdirnya. Majulah Kresna untuk mengusap Sembodra menggunakan pusaka Kembang Wijayakusuma. Akan tetapi, Kresna mempunyai maksud lain dengan berpura-pura gagal, lalu menjelaskan bahwa semalam juga bermimpi akan kematian adiknya tersebut, yaitu setelah gugur, kemudian Sembodra dilarung ke Sungai Jamuna. Dimintalah Janaka untuk memenuhi wasiat terakhir Wara Sembodra tersebut. Dengan berat hati, Janaka mencoba ikhlas lalu memapah Sembodra. Tanpa sepengetahuan siapapun, Kresna menjelaskan maksudnya untuk melarung Sembodra. Dan mengenai gagalnya pusaka Kembang Wijayakusuma, Kresna hanya berpura-pura saja. Kresna ingin mengetahui siapa penyusup yang membunuh Sembodra. Gathotkaca diminta terbang mengawasi perahu yang digunakan untuk melarung Sembodra. Dan setelah pelaku muncul, barulah
Sembodro akan dihidupkan kembali oleh Prabu Sri Bathara Kresna. Janaka melarung Sembodro ke Sungai Jamuna, sementara Gatotkaca terus mengawasi Sembodro dari udara, hingga Antareja yang terhempas karena pusaka Karna jatuh di perahu tempat Sembodro dilarung. Melihat ada mayat, hati Antareja tergerak untuk mencoba khasiat cincin mustika bumi, dan ternyata Sembodro hidup kembali karena terkena daya dari cincin mustika bumi. Gatotkaca yang mengira Antareja adalah pelakunya langsung menyambar Antareja hingga terjadilah pertempuran sengit antara Gatotkaca melawan Antareja. Terkadang Antareja disambar di udara dan terkadang Gatotkaca ditarik amblas ke dalam bumi sampai akhirnya dilerai oleh Sembodro. Sembodro menjelaskan bahwa Antareja tidak bersalah karena pelakunya adalah Burisrawa, bukan Antareja. Dijelaskan pula, Antareja lah yang menghidupkan kembali Sembodro. Kemudian Sembodro bertanya kepada Antareja, siapa dirinya dan hendak kemana, karena sepertinya sedang kebingungan, sampai terjatuh ke perahu di tengah sungai. Maka dijelaskanlah, namanya adalah Raden Antareja, cucu dari Bathara Antaboga, yang sedang mencari ayahnya, yaitu Raden Brantasena, yang kabarnya tinggal di Kasatriyan Yudipati. Sembodro kemudian menjelaskan, Brantasena adalah nama muda Werkudara, ayah dari Gatotkaca, yang berarti Antareja dan Gatotkaca adalah masih saudara. Antareja kakak dan Gatotkaca adalah adiknya. Kemudian muncul gagasan dari Antareja untuk menangkap pelaku pembunuh yaitu Burisrawa. Dengan menggunakan aji kawastrawam, Antareja menyamar menjadi Sembodro, lalu berniat memancing Burisrawa keluar dari persembunyiannya. Benar saja, tidak membutuhkan waktu lama, Burisrawa muncul dan menemui Sembodro. Maka, Sembodro palsu pun membuka penyamarannya, lalu menghajar Burisrawa. Tertangkaplah pelaku utama, yaitu Burisrawa, yang telah babak belur dihajar oleh Antareja. Tidak lama berselang, datang menyusul Janaka, Kresna, Baladewa, dan Werkudara. Betapa terkejut mereka, bercampur bahagia, mengetahui Sembodro sudah hidup kembali. Kemudian Sembodro memperkenalkan, Antareja adalah putra dari Werkudara. Werkudara berdiri paling belakang, dengan tubuh paling tinggi dan gagah. Tidak disangka, Adipati Karna datang menyusul, lalu memohonkan maaf atas Burisrawa, dan meminta agar Burisrawa dibebaskan, karena Karna diutus untuk membawa pulang Raden Burisrawa. Janaka dan Sembodro sudah ikhlas dan memaafkan Raden Burisrawa. Akan tetapi, Prabu Baladewa memberi persyaratan agar Raden Burisrawa tidak lagi mengganggu Sembodro, karena jika itu terulang kembali, maka Baladewa lah sendiri yang akan memenggal kepala Raden Burisrawa. Burisrawa setuju dan bersama Karna kembali ke Kasatriyan Madyapura. Akan tetapi terdengar suara gemuruh pasukan Kurawa yang hendak menyerang. Maka Werkudara meminta Antareja untuk memukul mundur para Kurawa. Dengan tanggap, Antareja pun melaksanakan perintah dari Werkudara. Itulah ringkasan secara singkat lakon Antareja Takon Bapa yang dipadukan dengan lakon Sembodro Larung. Silakan komentar mengenai video ini. Ayo subscribe agar bersama, mari ikut melestarikan kesenian pewayangan Jawa
dengan berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Hanya sederhana dan ala kadarnya. Mohon maaf karena pasti banyak kekurangan. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dan tidak kemana-mana. Sampai jumpa lagi.